Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan kembali belajar tematik. Pada kesempatan hari ini, Bu Husna akan menyampaikan pelajaran tematik tentang PPKN. Mari anak-anak simak pelajaran PKN hari ini. Kita lihat di sini. Nah, kalian buka bukunya halaman 10. Di sini di halaman 10 ada gambar. Di sini keluarga Ino sarapan bersama. Mereka sarapan di meja makan. Sebelum sarapan, ayah mengajak berdoa. Sebagai umat beragama, kita harus bersyukur, kata ayah. Untuk itu kita harus berdoa karena bersyukur diberi rizki oleh Allah. Kemudian ayah memimpin doa. Nah, di sini Bu Husna akan menjelaskan doa adalah. Nah, di sini doa merupakan salah satu bentuk ikhtiar atau usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah. Nah, jadi kita kalau mau minta apa-apa senantiasa berdoa. Selanjutnya, nah, di sini gambar yang tadi termasuk penerapan Pancasila yang pertama. Nah, gimana sih bunyi Pancasila yang pertama? Bunyi Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, penerapannya gimana sih Pancasila ketuhanan yang Maha Esa? Yang pertama, beribadah dan berdoa. Yang kedua, menghormati antar pemeluk agama lain. Nah, termasuk penerapan Pancasila yang pertama. Nah, di sini ada contohnya ya. Contohnya nih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nah, di sini beribadah kepada Allah merupakan contoh penerapan Pancasila yang pertama ya. Tadi beribadah, sebelum makan, melakukan sesuatu dengan berdoa, karena doa merupakan tadi apa? Merupakan rasa syukur kita terhadap Allah. Nah, selanjutnya Bu Husna akan kembali membahas pelajaran tematik, yaitu tematik bahasa Indonesia. Tadi sebelumnya materi PKN. Nah, habis ini Bu Husna akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia. Kalian bisa melihat buku bahasa Indonesia kalian. Nah, di sini Bu Husna akan mengulang kembali, karena di buku tematik 2E ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Di sini kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain atau orang ya, untuk memperoleh jawaban dari yang ditanya. Oke, di sini ada banyak macam kata tanya. Yang pertama, apa? Contohnya, apakah ayah jadi berangkat ke Surabaya pada hari ini? Nah, apa? Yang kedua, siapa? Siapakah yang menemanimu belajar? Nah, kata tanya berikutnya, mengapa? Contohnya, mengapa kamu tidak masuk sekolah kemarin? Nah, contoh kata tanya berikutnya yaitu bagaimana? Bagaimana kabarmu hari ini? Kapan? Kapan kamu berlibur bersama keluarga? Yang terakhir, di mana? Di mana kamu tinggal? Nah, tadi ada 6 yang termasuk kata tanya. Nah, kalian bisa tahu ya, harus mengetahui. Selanjutnya, di halaman 18 di sini kalian bisa melihat. Nah, di sini ada pembelajaran 3. Dengarkanlah gurumu membaca bacaan berikut. Kegiatan di sore hari.
Kegiatan sore di rumah. Sore hari, keluarga Ino berkumpul di halaman. Ayah, ibu, dan Ino asik mendengarkan Arin bernyanyi. Arin menyanyikan lagu burung Tatina. Nah, ini bisa nanti kita nggak boleh bernyanyi ya. Di sini suasana berkumpul dengan keluarga sangat menyenangkan bagi Ino. Setelah Arin bernyanyi, ayah bercerita. Ibu, Ino, dan ayah Arin asik mendengarkan cerita ayah. Ayah bercerita pengalaman lucu saat Arin masih kecil. Waktu kecil, Arin belum jelas berbicara. Arin bernyanyi seperti orang yang sedang kumur-kumur, kata ayahnya. Ini sebuah cerita ya. Di sini kita lihat. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kata tanya. Nah, di sini jawablah pertanyaan berikut. Di manakah? Di mana termasuk kata tanya ya. Siapa? Bagaimana? Apa? Bagaimana? Ini contoh kalimat tanya. Contoh nomor 1. Di manakah keluarga Ina berkumpul? Nanti kalian bisa tulis ya jawabannya di buku kalian masing-masing. Di manakah keluarga Ina berkumpul? Jawabannya di halaman. Siapakah yang mendengarkan Arin bernyanyi? Yaitu ayah, ibu, dan Ino. Yang ketiga, bagaimana perasaan Ino saat berkumpul bersama keluarga? Gimana sih kalau senang ya? Nah, di sini apa yang diceritakan oleh ayah? Ayah bercerita tentang Arin masih kecil. Bagaimana suara Arin bernyanyi sewaktu masih kecil? Nah, di sini di cerita tersebut Arin bernyanyi seperti orang yang sedang kumur-kumur. Nah, di sini kalian juga harus mengetahui yang termasuk tadi kata tanya. Dan kalau ditanyanya di mana, harus jawabannya sesuai. Misalnya di mana rumahmu? Kamu jangan bilangnya di mana rumahmu, kamu bilang kan kalau di mana itu berarti menunjukkan tempat di mana. Misalnya siapa, berarti kan sama siapa. Jangan ditanya apa, jawabnya apa ya Solihah. Nah, ini harus perhatikan baik-baik. Selanjutnya halaman 19. Di sini tulislah kalimat tanya berdasarkan jawaban berikut. Nah, di sini ada jawabannya. Jawabannya ibu sedang memasak sayur. Nah, kira-kira kata tanya yang cocok tuh seperti apa? Oke, di sini Bu Husna akan menjelaskan dan kalian juga harus tulis ya jawabannya. Nah, di sini nomor 1, apa? Kalau ditanya apa, jawabannya ibu sedang memasak. Jadi, gimana? Apa yang ibu sedang lakukan? Jawabannya ibu sedang memasak. Nah, jadi nomor 1, apa yang ibu sedang lakukan? Jawabannya ibu sedang memasak. Nomor 2, siapa? Jawabannya Ino dan Arin membantu ibu memasak. Nah, di sini Bu Husna akan buat kalimat tanyanya. Siapa yang membantu ibu memasak? Jawabannya Ino dan Arin membantu ibu memasak atau tidak. Siapa yang membantu ibu? Siapa yang membantu ibu memasak? Nah, jawabannya Ino dan Arin membantu ibu memasak. Nomor 3, kapan mereka bekerja di dapur pagi hari? Kira-kira gimana sih? Nah, kapan Ino dan Arin membantu ibu memasak? Nah, jawabannya mereka bekerja di dapur di pagi hari, atau kalian mau tulis bebas. Contohnya boleh ya. Nomor 4, di mana titik-titik? Jawabannya ibu Ino dan Arin memasak di dapur. Nah, kalimat tanyanya di mana ibu Ino dan Arin memasak? Kalau tanya di mana pasti tempat kan? Nah, nomor 5, bagaimana? Kata tanyanya bagaimana? Jawabannya Ino dan Arin membantu ibu dengan senang hati. Nah, bagaimana? Berarti kalimat tanyanya gimana? Bagaimana perasaan Ino dan Arin membantu ibu? Nah, di sini Ino dan Arin membantu ibu dengan senang hati. Tadi Bu Husna sudah menyebutkan kalimat tanyanya. Nanti kalian bisa tulis sambil mendengarkan video. Tadi jawabannya ya Solihah.
Selanjutnya di halaman 20. Nah, di sini buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Yang pertama ada gambar ayah, ibu. Nah, di sini ada senang. Nah, di sini Ibu Husna contohkan kembali. Nomor 1, ayah dan ibu. Nah, di sini kalimatnya membuatnya seperti ini, atau anak-anak membuat yang lain, nanti tulis sendiri boleh ya. Ini bukan PR ya. Ayah ibu, kalau contoh dari Bu Husna, ayah dan ibu telah sampai di rumah. Nah, kata kedua, kalimat kedua yaitu senang. Aku dan adik senang membawakan tas ayah. Gambar kedua yaitu pamit. Dan yang kalimat keduanya cium tangan. Nah, di sini Bu Husna kasih contohnya seperti ini ya buat kalimatnya. Ayah dan Aisyah pamit pergi keluar rumah. Di sini, atau ayah dan Aisyah pamit pergi ke sekolah. Nah, di sini cium tangan kalimatnya, Aisyah cium tangan kepada ibu. Yang ketiga, ada gambar apa sih itu? Kata kalimatnya yaitu belajar dan ibu. Di sini Bu Husna kasih contoh kalimatnya yaitu ketika malam hari aku belajar bersama ibu dan adik. Jadi katanya belajar. Nah, di bawahnya ibu. Ibu membantu aku dalam mengerjakan tugas. Nah, ini bukan PR ya Solihah. Nanti kalian kalau mau tulis sendiri sesuai dengan kalimat sendiri boleh ya Solihah. Nah, insya Allah pelajaran hari ini cukup ya Solihah. Kali ini tadi belajar PKN, belajar bahasa Indonesia kalimat tanya, belajar membuat kalimat. Semoga Allah memudahkan pelajaran hari ini. Insya Allah hari ini tidak ada tugas ya Solihah. Nah, cukup sekian. Bu Husna tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.